Wow, selamat pagi. Bau pisangnya. Goreng pisang tuh. Oh, lihat pagi-pagi Ama sudah goreng pisang. Pisang ini kah kepok kah? Kemarin tuh kak. Aku dari tadi udah kepo. Baunya itu dari luar dapur. Dan sekarang aku ngeliat penampakannya. Ini adalah pisangnya digoreng tepung. Wih, kita coba buat sarapan pagi. Wih, ini pisangnya. Tuh, kita coba satu. Tuh, satu aja deh karena emang buat sarapan aku paling nggak bisa makan terlalu pagi gitu. Jadi kita coba aja satu. Aku suka pisang yang tepungnya tipis seperti ini. Jadi kita nggak makan tepung, tapi kita beneran makan pisangnya. Ini tepungnya bener-bener tipis. Tuh kan, bisa kalian lihat kopong. Kopong banget. Aku lebih suka yang kayak gini jujur. Ya, roti hari ini ada dua pan dengan 2 oven penuh. Lihat kan, ini lagi di proofing ya. Dan ini apinya nggak menyala. Ini memang ditaruh di dalam oven supaya suhunya lebih hangat aja biar proses proofingnya lebih cepat. Biasanya proses proofing ini 2 jam mungkin. Kalau memang lagi baik rotinya atau adonannya bisa sampai cuma 1,5 jam aja. Hari ini aku mau nunjukin ke kalian masakan amaku sehari-hari itu apa. Biasanya di rumah ini masak apa aja. Nah, meanwhile kita nunggu roti. Karena ada roti ini sekitar nggak tahu 90-an mungkin ya. Berapa roti nih Ama? Oke, 100 lebih roti yang nanti akan kita panggang juga. Tapi sebelum itu lagi nunggu roti mengembang, aku bakal menunjukkan ke kalian masakan sehari-hari kami di sini seperti apa. Hari ini Ama masak sayur labu kuning yang dimasak kuah simpel-simpel aja. Percaya deh teman-teman, ini bisa jadi alternatif menu diet murah karena minim minyak, minim bahan, berkuah, dan bikin kenyang pastinya. Gampang kok cara bikinnya. Pertama, tumis sampai harum dan kecoklatan bawang merah pakai sedikit saja minyak. Kalau sudah, masukkan labu kuning yang sudah dikuliti dan dipotong sesuai selera. Terakhir, tambahkan air sebagai kuah. Banyaknya air juga sesuai selera. Kalau suka yang modelannya sayur tumis, kuahnya cuma becek-becek aja ya airnya jangan banyak-banyak. Tapi karena hari ini masak untuk satu keluarga ya dibuat kuah lebih nikmat. Bumbunya juga sederhana kok, nggak ribet. Kalau labu sudah lembek, tandanya sudah bisa diangkat. Ada juga resep begini tapi pakai kuah santan. Boleh juga kok. Lanjut, tiada hari tanpa ikan goreng. Hari ini aku menggoreng ikan bengkolong karena Jamal juga suka makan di rumah ini. Dan dia suka sekali makan ikan. Maka setiap hari ya wajib ada ikan. Selain untuk dia, juga untuk makan orang di rumah. Seperti yang kalian tahu, kami tinggal di pesisir pantai. Maka ikan itu seperti makanan wajib buat kami. Wah, hari ini ada sayur labu. Ini enak sih. Dan ini bisa jadi menu diet juga loh. Kalau kalian lagi bingung diet, mau makan yang kuah-kuah, yang rebus-rebus, nggak usah digoreng, sayur labu ini bisa. Atau yang nggak ditumis-tumis ya. Nih, itu enak sekali. Hal yang paling aku kangenin sepulang dari Jakarta yaitu membuat roti 1000. Lebih tepatnya memanggang roti 1000. Duh, kangennya melebihi apapun. Setelah 1 minggu nggak angkat-angkat oven dan hari ini mulai angkat oven lagi, rasanya kayak ngangkat barbel 10 kilo. Berat sekali. Cuma ya gitu, harus mulai dibiasakan lagi nih otot-otot tangan untuk bekerja. Hari ini kami memanggang 100 roti yang seharusnya dikirim ke desa seberang yang jaraknya 5 jam dari sini. Pengiriman pakai travel hanya bayar 10.000, biar lebih hemat. Roti 1000 kalau mau dibawa perjalanan jauh harus dibuat lebih kering daripada yang dikirim ke toko. Alasannya agar roti tidak cepat layu dan basi. Jadi jangan heran ya teman-teman, kalau kalian melihat roti-roti di supermarket yang bisa tahan sampai berbulan-bulan, rata-rata bertekstur kering dan rapuh.
Karena semakin sedikit kandungan air dan kelembapan di dalam roti atau kue, maka semakin tahan lama. Makanya, kue bolu biasanya hanya bertahan 3 hari di suhu ruangan. Sedangkan kue kering bisa sampai 1 bulan lamanya di luar ruangan. Ternyata dari sekian banyak video tentang slow living, masih banyak dari kalian yang bingung sama slow living itu sendiri dan disangkut pautkan dengan hidup orang malas tanpa ambisi. Padahal, slow living itu berarti hidup sederhana dalam tempo yang lebih lambat. Sadar nggak sadar, waktu ini berputarnya sangat-sangat cepat. Kayaknya baru kemarin deh, aku mengemas pakaian ke dalam tas untuk pergi ke Jakarta. Sekarang sudah balik lagi ke desa. Secepat itu sampai terkadang kita berpikir, pelan-pelan apa sih? Masa udah hari Senin aja? Kok tiba-tiba udah pulang lagi ke desa? Atau yang paling relate untuk sekarang adalah, loh udah bulan Desember, sebentar lagi pergantian tahun dong. Maka dari itu, aku mau mengenalkan ke kalian cara hidupku yang lebih nyaman dan apa adanya. Intinya, setiap menit dalam hidup harus dirasakan. Sesederhana memanggang roti atau mengolesi mentega di atasnya. Aku hidup dan menikmatinya dari momen ke momen. Dan ternyata aku menemukan kebahagiaan di antaranya. Jujur, aku itu orang yang gampang bahagia. Sesederhana melihat roti yang terpanggang dengan sempurna keluar dari oven, itu sudah mampu membuat aku senang. Lucu ya, tapi itu faktanya. Slow living juga mengajarkan aku untuk jauh lebih bersyukur. Ternyata, kalau kita berhenti sejenak dan berjalan lebih lambat, kita bisa sadar hal-hal kecil di sekitar kita yang mampu membuat pikiran lebih tenang. Gaya hidup ini cocok buat kalian yang hidupnya hektik, hidup di antara masyarakat yang bekerja keras, datang pagi dan pulang malam, dan sebagainya. Kalian gak harus hidup di desa untuk bisa merasakan slow living. Bisa di mana saja, yang penting hati kalian mau mulai untuk mengapresiasi hal-hal kecil sekecil apapun itu. Memang kalian mau pergi kemana sih? Makanya buru-buru gitu jalannya. Jangan pernah takut ketinggalan alias FOMO, Fear of Missing Out. Karena kalau yang kalian lihat hanya dari sosial media, percaya deh, 70% apapun yang kalian lihat di sosial media itu tidak bisa ditelan mentah-mentah. Dalam artian, semua orang akan menunjukkan sisi paling baik yang bisa dia tunjukkan. Padahal, banyak sekali perintilan kesulitan, kesukaran, tangis dan air mata yang dikorbankan dan tidak pernah ditunjukkan di depan kamera. Dan logika yang aku pegang di hidup aku adalah stop, membandingkan diri sendiri dengan pencapaian orang lain. Kalau untuk memotivasi hidup sendiri sih tidak masalah, tapi kalau sudah menyalahkan diri, itu jatuhnya melukai diri sendiri. Yang pasti, kalian harus menjadi versi terbaik diri kalian sendiri, apapun itu bentuknya. Kalau mau berkompetisi, maka bersainglah dengan dirimu yang kemarin. Rotinya udah selesai, kita tinggal bawa pergi ke toko. Sebenarnya aku tuh setiap pagi tuh makan roti paling nggak 1 ya, cuma karena diet gula. Kan baru mulai hari pertama diet, jadi tidak makan, kita kirim semua ke toko. Ngomong kosong dia tuh. Ya, waktunya makan siang. Ada ini kesukaan aku, sayur labu yang dimasak kuah. Tuh, gini aja enak, simple, enak. Hai, selamat sore teman-temannya Velin. Aku itu barusan bangun tidur dari tidur siang karena kemarin kan barusan pulang dari Bari.
Nah, kayaknya jiwa-jiwa malasku itu masih nempel gitu ya. Dan ini kayaknya the truth of slow living gitu. Bener-bener slow banget. Tapi hari ini aku tetap mau ngevlog, buat unjukin ke kalian keseharian sore di desa itu seperti apa. Nih, ini aja masih ada di kasur nih, bangun baru ini nih, kalian lihat kasurnya kan di bawah nih. Nah, jadi di kamar ini kasurnya 2, ada di bawah sini 1, terus kasurnya Ama itu yang paling gede sendiri nih di atas tuh, kasurnya Ama seorang, sisanya kami anak-anak tidurnya di lantai. Enggak ya, emang kita suka tidur lantai karena dingin teman-teman. Kalau di atas itu agak panas sih, apalagi kalau tidur siang itu kan PR ya. Gitu ya, udah capcus, kita keluar dari kamar ini. Aku sekalian ke depan karena mau ngebawain ini tuh buat endorse ke ama aku. Aku ambil dari kamar mandi karena aku pakai. Ada satu scene endorse yang belum aku lakukan, jadi sekalian aja kita ke depan. Panas. Iya. Sepi dapur, mana ama ya? Ini adalah alasan kenapa aku nge-voice over. Duh, kalian lihat paman aku nih, suaranya ini luar biasa sampai ke dalam. Ini salon, paman aku bikin salon, dia beralih profesi. Jadi tuh, cakep kan bikinannya, bagus kan tuh. Anyway, aku makan rujak nanas, es rujak nanas. Bibi aku yang buat, enak banget, cuma pedes. Ini adalah BTS kalau syuting endorse. Sudah kak? Oke, baik kak. Ama tinggal bilang, oh ini yang kamu cari gitu. Nih. 1, 2, 3. Oh ini yang kamu cari. Ini apa? Kasih ke depan tuh. Nah begitu. Jadi ke depan ya. 1, 2, 3. Oh ini yang kamu cari. Oke. Selesai. Kenapa syutingnya cuma 1 adegan? Karena adegan kemarin itu sudah disutingin, cuma ada 1 adegan yang aku lupa syuting. Jadi kalau biasanya syuting endorse itu ada skripnya kan. Nah kemarin itu laptop aku itu ketinggalan di ruteng. Jadi mau nggak mau aku harus inget-inget di otak aku apa yang di dalam skrip itu. Dan aku kehilangan 1 adegan, kelupaan, sorry. Ada kolak pisang, Ama bikin nih kah? Bukan pisang, kolak labu. Labu? Bukan. Ama bikin? Ama bikin waktu buang pribadi. Oh, Sisanya itu. kolak labu. Orang tidak suka, makanya saya simpan. Saya yang makan. Orang tidak suka cuma kata. Kita akan coba kolak labu Desi yang satu rumah tidak suka, entah kenapa. Bukan labu desi, labu kuning. Labu kuning ternyata. Coba. Labu desi bahasa Indonesia kita ini. Enak tuh. Orang tidak suka. Enak loh. Masa labu sayur mau taruh labu tuh terlalu banyak tuh. Jadi ntar tidak makan, buang-buang lebih saya taruh gula masuk kayak. Saya rebus gula kasih masuk sudah. Enak gitu. Bagaimana tidak gendut teman-teman? Di rumah ini tuh banyak sekali makanan. Tadi kan habis makan es lilin, terus makan kolak. Ternyata di sini itu ada pia kacang yang waktu itu bikin. Jadi kita ngemil sekarang. Yang mana amain? Ini kan tenggo nih kan? Oke. Jadi ginilah kalau nenek-nenek semua itu digunakan dengan sangat baik. Ini tenggo tapi sudah dicuci ya. Nih. Wow, masih ada. Ini dia. Coba ibu belajar asinnya. Malah pas karena dia punya kulit nih, dia kan tebal tuh, besar tuh. Jadi rasanya pas, akan ada baku gigi dan dia kulit rasanya enak. Pas ini nih. Jadi Ama membuat inovasi, kacangnya itu tidak digiling, tapi cuma dihancurin gitu aja, campur sama gula dan enak. Jadi ceritanya Ama kirim ke Ibu Pendeta bilang asin, padahal menurut aku rasanya pas. Begitu.
Kalau misalnya kalian lihat muka aku itu lagi breakout tuh di sini dan di sini. Itu lagi breakout parah teman-teman karena aku sempat mau nge-endorsein krim. Kalian pasti udah tahu ceritanya, kalian pasti udah nonton vlog aku sebelumnya. Singkat cerita aku mau nge-endorsein krim yang sebenarnya jadinya nggak cocok di muka aku dan sekarang aku udah nggak jadi buat mengendorsekan krim tersebut. Karena aku tuh tipe orang kalau memang mau endorse aku tuh coba dulu sendiri dan inilah hasilnya. Muka aku jadi breakout parah. Ini aku nggak nyalahin krimnya total karena emang muka aku sensitif. Ada kok orang yang cocok pakai krim tersebut, tapi aku nggak cocok. Jadi buat kalian yang juga berjuang lagi menghilangkan jerawat, aku tahu struggle-nya. Karena aku udah beberapa hari ini muka aku sih membaik ya, cuma masih merah-merah gitu. Tapi it's okay. Jadi sekarang aku mau ngasih makan ayam. Oke, daun sup ama semuanya mati. Kenapa bisa mati waktu itu masih sembuh saya lihat. Bagus-bagus, hanya saya taruh apa? Sama tanah apa? Tanah toh. Memang tidak cocok. Ini sup keempat kali kita beli daun sup. Dua kali. Teman-teman, kebun kami tuh nggak sebagus itu ya, pagi kebun di rumah karena tanah di rumah ini nggak gembur. Jadi memang kita mengadakan dan mengkondisikan apa tanah yang ada untuk menanam. Nah kayak gini nih kalian bakal lihat. Jadi ini adalah contoh kebun kecil di rumah kami, memakai alat dan bahan seadanya. Ini dari bahan bekas ya, dan ini adalah pohon bidara. Tapi ini masih kecil bidaranya. Kalau udah gede ada tuh. Nah di belakang sini nih. Kalian pasti tahu nih pohon apa nih. Ini mangga teman-teman. Waktu itu di desa ini lagi musim panen banyak banget. Tapi ini beberapa sudah hampir semua udah dikuliti dan udah diambilin. Jadi ya memang adanya yang kecil-kecil belum matang aja. Ini pohon mangga. Ini juga mangga nih. Nah tanamnya begini aja loh teman-teman. Nanamnya gini aja. Yang ini dilingkarin karena emang biar tanah yang di sana lebih gembur. Tuh. Buahnya apa? Buah bidara enggak? Mana bidara yang tumbuh nih? Ini buahnya nih. Oh, ditutup plastik. Inilah. Tuh. Oh. Ini satu biji. Sudah banyak petik turun turun penuh dia petik nih. Jadi ada paman aku yang waktu itu datang dari Ruteng memetik buah ini. Padahal ini adalah pohon yang paling ama sayang banget. Itu adek aku di belakang juga hobi metikin tuh. Tuh, bidara tuh. Luar biasa memang dia nih. Su tahu ama sayang betul, setengah mampu sama ini apa nih? Pohon nih. Dia buah pun penuh lah. Lah, merah dikali penuh. Tapi masih kecil amanya yang ini. Baru buah toh. Ini tuh 2-3 bulan lagi baru besar nih. Ini masih kecil nih, teman-teman. Yang tadi udah besar, yang seperti yang ama tunjukin nih. Ini rasanya ya kayak apel, jujur. Ya kan kayak apel rasanya.
Ya, udah selesai ngasih makan ayamnya. Sekarang kita ngeliat ama aku tuh lagi ngolesin mentega ke pan roti. Prosesnya seperti ini. Jadi sempat nih ada yang nanya, "Loh Kak, itu nggak lengket apa rotinya dari pan?" Enggak ya, karena rotinya ini harus, pannya ini harus diolesi sama mentega. Ini tadi sudah dicuci sama ama aku karena setiap hari ini tuh dicuci sampai bersih teman-teman. 100 pan roti setiap hari dicuci. Jadi kegiatan ama sore-sore ya gini, ngolesin mentega supaya besok pagi, biasanya kan bikinnya subuh ya teman-teman, biar nggak repot. Besok bikin berapa roti ama? Potongnya habis lebih 100 banyak. Apa potongnya habis tadi? Jadi yang lucu, ini itu jambu yang dibawa Jamal ke Bari kemarin. Nah tapi nggak ada yang makan, jadi dibawa pulang lagi. Kasian, padahal udah bawa banyak banget untuk dimakan bekal perjalanan. Ya Mae maunya bikin rujak nih nanti. Bikin rujak pakai jambu. Ada jambu air. Iya jambu biji. Ini air. Nah, hari ini sore-sore ama rencananya mau masak kerang. Nih aku tunjukin ke kalian nih, kerang apa yang mau dimasak. Nah, ini dia kerang yang mau dimasak sama ama buat makan sore kali ini, sore ke malam ya. Nah, kerangnya tuh kecil banget nih. Kecil sekali teman-teman, dan ini kerangnya banyak. Kalian bisa lihat ya. Banyak sekali kerangnya. Mau dimasak apa? Kalian nonton ya. Makanan ini bisa jadi ide cemilan ringan sore-sore buat kumpul makan bersama keluarga. Cuma karena namanya kerang ya, kalian ingat kolesterol juga ya. Jangan makan banyak-banyak, harus ditakar. Pertama, kerang harus direndam air seharian untuk menghilangkan pasirnya. Kalau sudah, bisa panaskan sedikit minyak di wajan, lalu iris tipis-tipis bawang merah dan tumbuk jahe atau halia. Tumis bawang merah dan jahe di dalam minyak sampai mengeluarkan aroma harum, lalu tambahkan bawang putih yang sudah dipotong kecil-kecil. Masak sampai bawang putih kecoklatan, lalu boleh masukkan kerang. Jangan sama air rendamannya ya, cukup kerang yang kering. Kalau sudah, oseng-oseng sedikit dan tambahkan air sebagai kuah. Jangan banyak-banyak seperti membuat sup. Tutup lalu masak sampai cangkang kerang terbuka, yang artinya kerang sudah matang. Bumbu-bumbunya sederhana, ada masako dan garam. Kalau mau lebih enak bisa tambahkan saus tiram. Cuma di sini kami makan polos-polos aja. Udah gitu doang resepnya. Mudah kan? Resep ini bisa dipakai ke jenis kerang serupa yang tidak terlalu besar. Makan ini main-main tanpa nasi sambil ngobrol di rumah, cerita-cerita bareng teman atau keluarga, itu udah paling membahagiakan sih. Yaudah teman-teman, itu tadi ceritanya Velin hari ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel ini. Ingat ya, besok mampir lagi, main-main ke sini, kita berbahagia bersama. Jangan sungkan-sungkan, kalian sudah seperti keluarga. Jadi, anggap saja rumah sendiri. Bye-bye.